Oke, di video ini kita akan belajar mengulang tentang torsi. Torsi adalah Penyebab benda bergerak rotasi. penyebab benda berputar pada porosnya. Jadi penyebabnya itu namanya torsi. Oke. Ilustrasinya, misalnya ini ada benda sederhana. Terus ada porosnya. Poros itu sebagai titik putar, tumpuannya. Di kasus-kasus tentang dinamika rotasi harus memiliki poros sebagai titik tumpuannya. Poros, oke. Kemudian misalnya ada gaya yang bekerja pada benda ini, oke. Misalnya beginilah ya, F. Oke. F itu sebagai simbol gaya. Terus ada lengan gaya. Lengan gaya adalah jarak dari titik poros ke gayanya. Titik poros ke gaya. Jadi kalau misalnya porosnya di sini, berarti dari titik poros ke gaya. Itulah kira-kira. Jadi kalau pada kasus ini, dari sini ujung ke ujung gitu, simbolnya huruf R misalnya, atau apapun terserah, L pun boleh. Nah, jadi torsi itu akan dirumuskan dengan tau sama dengan R cross F. Nah, jadi kalau dalam bentuk vektor yang sebenarnya itu akan ditulis dengan cross. R itu lengan gaya. Lengan gaya adalah jarak dari titik poros ke gaya. Oke, gaya ya gaya. Cross itu untuk menunjukkan cross product itu untuk menunjukkan perkalian yang harus tegak lurus. Harus tegak lurus. Nih. Harus tegak lurus. Oke. Jadi, sudut antara lengan gaya dan gaya itu harus tegak lurus. Ya, tegak lurus 90 derajat lah. Berapa lagi? Jadi kalau misalnya lengan gaya yang ini tegak lurus. Tuh, misalnya lengan gayanya R gitu ya. Misal, tegak lurus siku-siku. Sehingga pada kasus ini untuk mencari momen gayanya, torsi R kali F langsung. Kalau mau F kali sin 90 derajat karena tegak lurus itu 90 derajat juga boleh. Sin 90 derajat kan 1. Alhamdulillah. Atau langsung aja seperti ini, udah oke. Jelas ya? Sekarang kalau misalnya bentuk gayanya itu terdapat sudut, misal gambarnya seperti ini. Sorry. Misalnya bentuknya seperti ini. Gimana sih? Oke, contoh. Ada poros di sini. Oke, ada gaya. Gayanya agak miring. Ya, seperti si kepala agak miring sih memang. Inilah misalnya. F. Gitu ya. Lengan gayanya sama dari ujung ke ujung, R begitu. Kasus ini males lah ditulis, biarin aja. Pokoknya R kalian tahu. Nah, di sini gaya si F itu harus diuraikan karena tidak tegak lurus. Konsep torsi, gayanya dengan lengan gaya itu harus tegak lurus. Jadi kalau nggak tegak lurus, uraikan dulu. Oke. Misalnya ada sudut theta namanya. Misalnya di sini theta. Oke. Kita uraikan. Berarti kalau kita uraikan akan terdapat dua gaya. Yang pertama adalah gaya yang di depan sudut. Di depan sudut itu yang ini. Nah, kelihatan ya? Nah, di depan sudut itu yang di situ. Nah, di depan sudut, jadi gaya itu vektor. Vektor itu bisa dipindahkan asalkan besar dan arahnya sama.
Yang ini kita pindahkan ke sini. Kenapa? Kita pindahkan ke pangkal yang sama. Ini arahnya sama-sama ke situ dengan panjang yang sama ya. Oke, misalnya segini deh. Nah, tuh. F. Nah, di depan sudut pakai sin. Nih, karena ini depan sudut nih, pakai sin. Kenapa pakai sin? Karena sin itu demi depan per miring. Gaya di depan sudut, ini depannya. Tuh, ini kalau nggak kelihatan juga memang di depannya, gitu ya. Pakai sin, sin. Kalau di depan sudut, sin theta, gitu ya. Nah, yang satunya lagi samping sudut, berarti dari pangkal ke sini. Sorry, putus. Dari pangkal gaya ke sini, samping sudut. Nah, itulah pokoknya yang ini. Nah, tuh, yang miring-miring itu. Samping sudut pakai cos, karena cos itu sami, samping per miring. Berarti yang ini adalah F cos theta. Nah, pada kasus momen gaya yang digunakan adalah gaya yang tegak lurus dengan lengan gayanya. Oke, jadi gaya yang kita pakai adalah yang ini, gitu ya. Sedangkan gaya yang F cos theta itu tidak menyebabkan torsi, namanya tolol, T-O-T-O, L-O-L, L. Nah, itulah pokoknya. Sehingga untuk kasus yang miring seperti ini, rumusnya adalah torsi sama dengan R kali F sin F-nya jelek kali, seperti sin theta. Inilah rumusnya. Kalau misalnya ada angka, tinggal masukkan aja. Jelas ya? Oke, sekarang kita ke contoh soal. Nih, contoh soalnya. Di soal ini terdapat sebuah solid dot. Oke, titik hitam yang itu tuh. Titik hitamnya sebagai poros. Tandain tuh. Poros. Oke. Kemudian benda papan ini, ya benda ini pokoknya itu bisa berotasi terhadap titik porosnya. Pertanyaannya, gaya yang mana yang menyebabkan torsi terbesar? Jadi largest magnitude itu nilai torsi terbesar pada benda ini. Oke, jadi kita akan mencari gaya yang mana yang menyebabkan torsi paling besar. Oke. Pertama, kita perhatikan dulu gaya A dan gaya D. Gaya A dan gaya D itu tidak menyebabkan momen gaya atau torsi. Gaya A tidak menyebabkan momen gaya karena dia memberi gaya pada poros, namanya tolol. Jelas ya? Gaya yang D tidak menyebabkan momen gaya atau tidak menyebabkan benda berputar, sama aja sih. Karena searah dengan lengan gaya, namanya kerja sia-sia. Tolol juga. Oke. Jadi bukan yang dua ini pasti. Sekarang kita cek di gaya yang B. Gaya yang B itu siku-siku, benar. Oke. Tapi dia bukan yang paling besar, dia bukan torsi, penyebab torsi yang paling maksimal. Karena gayanya di tengah-tengah. Jadi setengah lengan gaya aja. Jadi bukan yang ini. Dia menyebabkan torsi, tapi dia nggak maksimal gitu. Bukan yang terbesar. Yang terbesar pasti ada di ujung. Oke. Jadi antara yang C atau yang E gitu. Antara yang C atau yang E. Nah, sekarang kita tinggal cek aja. Nah, jadi besar gayanya sama nih. Penyebab torsi terbesar itu harus yang siku-siku. Kalau yang miring, dia nggak akan maksimal. Dia harus yang siku-siku. Sehingga penyebab torsi terbesar adalah gaya yang C. Jadi gaya yang D nggak juga.
karena dia bukan yang maksimal, bersudut gitu. Jadi kalau misalnya kita ada sudut di sini, kita pakai sin, nilai sin itu hanya dari 0 sampai 1. Ini miring, udah jelas-jelas di antara itu. Jadi dia tidak akan maksimal. Maka bisa kita tuliskan jawabannya di pilihan yang C, yaitu 500 Newton. Karena gaya pada ujung benda atau di lengan gaya maksimal. Di ujung papan tuh lengan gaya maksimal nilainya full. Kemudian dan tegak lurus boleh. Oke, jadi jawabannya seperti itu. Jelas? Saya nggak nanya, jelas ya? Nggak, udah jelas. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke. Di sini ada gaya F sebesar 80 Newton. Kemudian panjang benda ini 5 meter. Panjangnya 5 meter. L-nya. Dan ada sudut 37 derajat. Oke. Kemudian ada X dan Y. X dan Y itu hanya menunjukkan kalau panjang terhadap sumbu X ini 3 meter, berarti dari sini ke sini. Kalau vertikal ke sumbu Y ini berarti 4 meter gitu. Udah cuma menunjukkan itu doang, nggak lebih gitu. Jadi kalau misalnya dibutuhkan ya silahkan dipakai. Kalau rasanya enggak ya udah jangan dipakai. Kemudian pertanyaannya, which one give the correct torsi? Oke. Opsi pilihan yang mana yang menunjukkan torsi yang dihasilkan oleh gaya F akibat pada poros P yang ini ya, akibat gaya F gitu. Jadi kita cari momen gayanya dengan poros di P. Oke. Sekarang kita cek nih. Momen gaya, kita harus cari dulu lengan gayanya. Lengan gaya jarak antara poros ke gaya. Nih. Berarti si L yang ini kan, benar kan? Ini kelihatan nih. Tuh. Nah, L berarti. Kemudian gayanya kita uraikan. Cari yang tegak lurus. Di sini di depan sudut kita uraikan, berarti dia ada di sini. Nggak mau lurus ya. Woi, sabar. Bentar, ini aplikasinya agak ngelag. Ya Allahu Akbar, sebentar, sorry. Dah bodo amat. Ini kayak gitu, ini. Nah tuh, dia di depan sudut, berarti pakai sin. Sudutnya berapa tadi? 37 derajat. Oke. Yang cosnya nggak perlu dicari, karena udah jelas dia tidak menyebabkan momen gaya atau torsi. Nah, jadi pada kasus ini torsinya adalah R kali F kali sin 37 derajat. R-nya berapa? R-nya itu panjang balok, berarti 5 Newton. Oke, F-nya 5 Newton, 5 meter. Oke. F-nya berapa? F-nya ini di soal 80 Newton kan? Sin 37 derajat. Ya udah tinggal cek aja pilihannya. Ini nggak mungkin karena lengan gayanya 4 meter, bukan yang itu. Pilihannya ada di C. Jelas ya? Nanti kita bahas di video berikutnya untuk materi momen inersia dan lain sebagainya. Baik.